Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, saat ini bersama saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling ya, di channel AB Koto. Kali ini kita akan membahas prospek program studi perguruan tinggi untuk ilmu-ilmu teknik. Nah, yang pertama ada ilmu teknik arsitektur ya. Untuk ilmu yang dipelajari di teknik arsitektur adalah membuat rancangan bangunan dan memikirkan kenyamanannya ya. Selanjutnya untuk contoh pekerjaan untuk lulusan alumni teknik arsitektur adalah konsultan teknik, arsitek, staf ahli konstruksi, dan ahli desain ya. Nah, untuk selanjutnya contoh tempat bekerja dari teknik arsitektur seperti di pemerintahan, di PU, di Pemda, atau di kontraktor swasta seperti Wika, United Tractors, dan konsultan teknik BITA ya. Untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk kuliah di teknik arsitektur bisa di UI, ITB, Undip, UNS, ITS, Unbrau, Unut, Unhas, dan Unsrat. Berikutnya kita beralih ke jurusan teknik sipil. Teknik sipil, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan teknik sipil adalah mengurus soal perencanaan dan pelaksanaan berbagai macam bangunan. Sementara contoh pekerjaan untuk alumni teknik sipil adalah konsultan teknik ya, staf ahli konstruksi, dan kontraktor, dan masih banyak lain lagi. Kalau ada sobat konseling yang mengetahui contoh pekerjaan lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk contoh tempat bekerja untuk lulusan teknik sipil bisa di pemerintahan, di PU, di Pemda, atau kontraktor swasta, Wika, United Tractor, dan konsultan teknik atau di BITA ya. Pilihan perguruan tinggi untuk teknik sipil bisa di Unsia, USU, Unan, Unsri, UI, ITB, Untan, Undip, UNS, GM, ITS, Unibrau, Unut, Unhas, dan Unsrat ya. Berikutnya adalah teknik planologi ya. Teknik planologi ini mempelajari perencanaan suatu wilayah atau kota yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan aspek lainnya. Nah, untuk contoh pekerjaan bagi lulusan teknik planologi bisa menjadi konsultan teknik, staf ahli perencanaan, staf ahli survei ya. Untuk contoh tempat bekerjanya bisa di pemerintahan, di PU, di Pemda, kontraktor swasta, Wika, di United Tractor, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jika sobat konseling berminat di jurusan teknik planologi bisa ambil di perguruan tinggi ITB ya. Berikutnya ada teknik geodesi. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan teknik geodesi adalah pengukuran bentuk bumi, medan gravitasi bumi, hubungan bumi dengan jagat raya, dan lain-lain ya. Nah, untuk contoh pekerjaannya seperti konsultan teknik, staf ahli perencanaan, dan staf ahli survei. Contoh tempat bekerja bagi lulusan teknik geodesi bisa seperti di pemerintah, di PU, Pemda, Badan Pertahanan Nasional, dan sebagainya ya. Nah, jika kamu berminat di jurusan teknik geodesi, bisa saja mengambil di perguruan tinggi ini ya. Perguruan tinggi yaitu di ITB dan UGM. Lalu selanjutnya ada jurusan teknik penyihatan ya.
Untuk jurusan teknik penyehatan ini ada beberapa ilmu yang dipelajari, itu mempelajari pemanfaatan air untuk air minum atau untuk keperluan industri. Selain syarat-syarat air minum, distribusi air, pembuangan sampah dan air kotor, pengolahan air industri dan sebagainya. Di sini juga akan dipelajari ilmu kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Contoh pekerjaan untuk lulusan teknik penyehatan adalah konsultan teknik dan riset analis ya. Berikutnya untuk contoh tempat bekerja bagi lulusan teknik penyehatan seperti di pemerintahan, PU, Pemda, dan Bapeda ya. Jika tertarik di jurusan teknik penyehatan, Sobat Konseling bisa mendaftar di ITB untuk jurusan ini ya, jurusan teknik penyehatan. Berikutnya ada teknik informatika ya. Beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan teknik informatika adalah cara pembuatan perangkat lunak atau software, komputer atau program ya. Nah, untuk contoh pekerjaan bagi lulusan teknik informatika ini adalah sistem analis, programmer komputer ya. Untuk tempatnya sendiri sebenarnya juga banyak. Nah, ini adalah contoh tempat bekerjanya di software development seperti IBM, Multipolar, Microsoft, Intel, dan sebagainya. Dan jika tertarik pada jurusan ini bisa ambil jurusannya di ITB dan ITS, tapi tidak menutup kemungkinan di perguruan tinggi yang lain juga ada ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian teknik elektro ya. Siapa di sini sobat konseling yang berminat di teknik elektro? Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di teknik elektro yaitu mempunyai beberapa subjurusan ya. Seperti jurusan tegangan tinggi atau pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, dan jurusan teknik kontrol, jurusan elektronika, jurusan komputer hardware ya. Contoh pekerjaan bagi lulusan teknik elektro adalah staf ahli teknik, sistem analis, programmer komputer, konsultan, ahli desain, dan perancang sistem. Dan itu juga tergantung dari subjurusannya ya. Nah, yang berminat untuk lulusan teknik elektro itu tempat bekerjanya kemungkinan nanti bisa di software development seperti IBM, Multipolar, Microsoft, Intel, pembangkit tenaga seperti PLN, PLTA, PLTU, dan bisa jadi di kontrol yaitu Telkom, Indosat, PT, dan Inti ya. Jadi bisa banyak sekali untuk lulusan teknik elektro ini ya, sehingga tak jarang dan banyak yang mengambil jurusan ini. Jika berminat di jurusan teknik elektro bisa ambil di perguruan tinggi seperti USU, Unsri, UI, ITB, Untan, Undip, UGM, ITS, Unibrau, Unut, dan Unhas. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik industri. Beberapa ilmu yang dipelajari teknik industri adalah masalah-masalah perencanaan dan pengawasan sistem yang terdiri dari unsur-unsur manusia atau alat dan lain-lainnya begitu ya. Nah, untuk contoh pekerjaan untuk lulusan teknik industri seperti staf ahli produksi manufaktur, staf ahli manajemen, konsultan teknik atau manajemen, ahli desain produksi, dan konsultan ya. Tempat bekerjanya bisa dicontohkan seperti di industri manufaktur seperti Astra, Mattel, Sampurna, atau sebagai konsultan Andersen Consulting, Siddhartha Consulting ya. Nah, jika sobat konseling berminat untuk jurusan teknik industri bisa memilih di perguruan tinggi seperti USU, UI, ITB, dan ITS.
Selanjutnya adalah teknik komputer ya. Beberapa ilmu yang dipelajari pada teknik komputer yaitu cara pembuatan perangkat keras komputer atau biasa disebut dengan hardware ya. Nah, untuk contoh pekerjaannya seperti di software development seperti IBM, Multipolar, Microsoft, atau Intel. Nah, untuk contoh tempat bekerjanya bisa di IBM, Multipolar, Microsoft, dan Intel ya. Nah, untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan teknik komputer bisa UI, ITB, UGM, dan ITS. Berikutnya untuk jurusan teknik mesin ya. Beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan teknik mesin adalah hal-hal yang berhubungan dengan mesin. Nah, di sini contoh pekerjaan dari lulusan teknik mesin bisa berupa staf ahli teknik produksi manufaktur, staf ahli kualitas atau ISO, konsultan teknik, supervisor desain sistem produksi ya. Berikutnya adalah contoh tempat bekerja untuk lulusan teknik mesin seperti industri manufaktur, contohnya Astra, Krakatau, Steel, Nikkei, dan lain-lainnya, atau di industri strategis seperti IPTN, Pindad, dan PT PAL ya. Jika sobat konseling berminat untuk jurusan teknik mesin bisa pilih Unsiah, USU, UNAN, Unsri, UI, ITB, Undip, UGM, UNUT, ITS, dan Unibrau. Jurusan berikutnya adalah jurusan teknik penerbangan. Beberapa ilmu yang dipelajari teknik penerbangan yaitu cara membuat atau merawat mesin pesawat dan cara membuat konstruksi pesawat. Contoh pekerjaan untuk lulusan teknik penerbangan adalah desain sistem, staf ahli teknik, dan konsultan teknik ya untuk bidang penerbangan. Contoh tempat pekerjaan untuk lulusan teknik penerbangan adalah seperti di sini banyak sekali ya. Berikutnya, jika kamu tertarik untuk teknik penerbangan, bisa pilih jurusannya di perguruan tinggi ITB. Berikutnya adalah jurusan teknik perkapalan. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan teknik perkapalan yaitu cara membuat atau merawat mesin kapal, cara membuat konstruksi kapal ya. Kira-kira begitulah ilmu yang dipelajari di teknik perkapalan. Nah, contoh pekerjaannya untuk jurusan teknik perkapalan adalah desain sistem, staf ahli teknik, dan konsultan teknik ya. Untuk contoh tempat pekerjaan sendiri bisa jadi di industri perkapalan atau PT PAL. Untuk pekerjaan sendiri ini sebenarnya kita mau di mana bekerja dan apa pekerjaannya sesuai dengan informasi yang kita dapatkan ya. Jadi sebanyak-banyaklah untuk mencari informasi. Jika tertarik di jurusan teknik perkapalan, sobat konseling bisa pilih ITS, Unhas, dan Unpati ya. Baik sobat konseling, untuk berikutnya ada jurusan teknik kimia. Siapa yang tertarik di sini dengan jurusan teknik kimia? Nah, beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan teknik kimia adalah cara-cara mengolah suatu bahan menjadi produk yang berdaya guna melalui proses kimia atau fisika. Untuk contoh pekerjaan pada
Lulusan teknik kimia adalah desain sistem, staf ahli teknik produksi kimia, konsultan teknik, supervisor, dan lain-lain ya. Untuk contoh tempat bekerjanya bisa di industri kimia seperti PT Semen, pulp, dan paper, dan pabrik kimia, pabrik karet, Goodyear, dan sebagainya. Jika tertarik pada jurusan ini, Sobat Konseling bisa pilih Unsia, Unsu, Unsri, UI, ITB, Undip, UGM, dan ITS. Kemudian kita beralih ke jurusan teknik fisika ya. Siapa yang tidak kenal dengan fisika? Namun untuk teknik fisika, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan teknik fisika adalah pemanfaatan ilmu fisika, antara lain untuk mengatasi kebisingan, pemanas atau pendingin suatu ruangan dan sebagainya. Jadi juga sangat banyak yang dipelajari di teknik fisika. Nah, ini bisa pekerjaannya seperti desain sistem, staf ahli teknik, konsultan teknik di bidang fisika ya. Berikutnya untuk contoh tempat bekerja seperti industri manufaktur seperti Astra, Krakatau Steel, Nike, dan lain-lain ya. Berikutnya untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk jurusan teknik fisika seperti ITB dan ITS. Berikutnya adalah jurusan teknik metalurgi. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan teknik metalurgi adalah hal-hal yang berhubungan dengan metal atau logam, antara lain mencari dan mengolah bahan-bahan yang dapat dibuat menjadi logam. Nah, contoh pekerjaan untuk lulusan teknik metalurgi, desain sistem, staf ahli teknik, konsultan teknik di bidang metal ya, di bidang metalurgi ini ya. Dan semua pekerjaan yang berkaitan dengan metalurgi itu ada lowongannya biasanya ya. Untuk contoh tempat bekerja seperti industri manufaktur, Astra, Krakatau Steel, Nike, dan lain-lain. Banyak sekali perusahaan yang sangat membutuhkan untuk lulusan teknik metalurgi ini ya. Dan berikutnya, jika Sobat Konseling ingin pilih jurusan teknik metalurgi, bisa pilih di perguruan tinggi UI ya. Berikutnya ada teknik nuklir ya. Teknik nuklir ini mempelajari atau mencoba mencari alternatif dari bahan tambang tersebut ya. Teknologi nuklir mengalami perkembangan sehingga penerapannya semakin luas, antara lain dapat digunakan ke bidang kedokteran, industri pangan, industri logam, industri pertanian, dan sebagainya ya. Untuk contoh pekerjaan untuk lulusan teknik nuklir bisa desain sistem, staf ahli teknik, dan konsultan teknik ya. Oke, untuk contoh tempat bekerjanya bisa di badan pemerintah seperti BPPT, LIPI, Pemda, Batan, dan Lapan tentunya. Dan untuk pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk teknik nuklir, Sobat Konseling bisa pilih untuk di perguruan tinggi ITB ya. Nah, berikutnya ada teknik geofisika. Nah, jurusan geofisika ini mempelajari pemanfaatan pengetahuan tentang kondisi fisik bumi. Contoh pekerjaan dari lulusan teknik geofisika adalah ahli survei, surveyor, riset, analis, dan ahli eksplorasi, dan sebagainya. Untuk contoh tempat bekerja lulusan teknik geofisika bisa di industri mineral dan energi seperti KPC, Freeport, PT BA, Caltex, PT Arutmin, Total, Schlumberger, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, jika tertarik
jurusan teknik geofisika, sobat konseling bisa pilih ITB ya. Berikutnya ada teknik geologi. Nah, geologi ini mempelajari tentang penelitian, pencarian bahan-bahan tambang, dan tentunya mempelajari hal-hal yang terjadi di bumi seperti gempa, erosi, dan lain-lainnya. Contoh pekerjaannya bisa seperti ahli survei, surveyor, riset analis, dan ahli eksplorasi. Contoh tempat bekerjanya bisa di industri mineral dan energi seperti KPC, Freeport, PTBA, Caltex, PT Arutmin, Total, Schlumberger, dan lain-lainnya ya. Jika ingin pilih jurusan geologi, bisa pilih di perguruan tinggi ITB, Unpad, UGM, dan Unhas ya. Berikutnya ada teknik pertambangan. Nah, ini cukup populer ya, teknik pertambangan. Dan untuk beberapa ilmu yang dipelajari pada jurusan teknik pertambangan mempelajari tentang pencarian dan pengolahan bahan-bahan tambang. Nah, contoh pekerjaannya seperti ahli teknik pertambangan, supervisor eksploitasi tambang, konsultan teknik, dan sebagainya. Untuk contoh tempat bekerjanya bisa di industri mineral dan energi seperti KPC, Freeport, PTBA, Caltex, PT Arutmin, Total, dan Schlumberger ya. Nah, jika tertarik di jurusan teknik pertambangan bisa pilih ITB dan Unsri. Berikutnya adalah teknik perminyakan. Jurusan ini tak kalah populernya juga ya. Teknik perminyakan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan minyak, antara lain mencari dan mengolah bahan-bahan yang dapat dibuat menjadi minyak. Contoh pekerjaan untuk alumni teknik perminyakan ini adalah ahli teknik pertambangan atau perminyakan ya, supervisor eksploitasi tambang khususnya minyak, dan konsultan teknik. Dan untuk pilihan contoh tempat bekerjanya bisa di industri mineral dan energi seperti KPC, Freeport, PTBA, Caltex, PT Arutmin, Total, dan Schlumberger. Dan pilihan perguruan tinggi yang bisa diambil untuk teknik perminyakan salah satunya adalah di ITB. Baik sobat konseling dimanapun berada, itulah tadi prospek kerja untuk lulusan program studi perguruan tinggi untuk ilmu-ilmu teknik. Memang tidak semua ilmu teknik yang dipaparkan di sini, setidaknya ini adalah gambaran bagi lulusan tekniknya. Jadi jika kamu berminat dengan jurusan teknik dan teknik itu ternyata banyak, silakan diketahui masing-masing karakternya ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan dibagikan ke berbagai channel kamu di media sosial kamu. Jika tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, bisa tuliskan alasannya di kolom komentar. Nah, silakan subscribe, like, dan komen ya, jangan lupa. Baik, sampai di sini dulu. Saya Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling di channel AB Kota 419. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.